Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Sayang, Mommy harus pergi bekerja, katanya. Setelah selesai makan, mereka berdiri di sebuah halte bus yang tidak jauh dari kedai pizza itu. Edward mengangkat kepalanya dan menatap ibunya sebelum bus yang mereka tunggu datang. "Mommy, I love you," kata pria kecil itu. Samantha membungkukkan badannya dan memelukkan Edward. "Love you too my honey," bisiknya. "Ayo sayang, ajak Anne karena bus yang mereka tunggu sudah datang." Sebuah bus berhenti di depan mereka, Edward dan Anne segera masuk ke dalam bus itu. "Hati sayang," teriak Samantha sambil melambaikan tangannya. Malam itu samar terdengar suara tembakan di jalanan yang sepi. Tampak dua mobil saling mengejar satu sama lain dan orang yang berada di dalam mobil saling menembakkan timah panas agar mengenai sasaran mereka. "Sial," maki John. Dia sedang di dalam mobil dan menjadi incaran dua orang musuh yang sedang mengejarnya. Tangan kirinya terluka karena terserempet peluru yang ditembakkan salah satu dari musuh. Dia terlalu sibuk dan melupakan wanita itu dan entah kenapa, dia jadi teringat dengan wanita itu dan ingin bertemu dengannya lagi. Dia hanya ingin sendiri mencari wanita itu dan membawanya, tapi siapa sangka malam itu musuhnya malah menyerang. Dor! Bunyi tembakan kembali terdengar karena musuh kembali menembaknya di belakang sana. Terang! Peluru itu mengenai belakang mobilnya. Dengan tangannya yang terluka, John segera mengisi selongsong pistolnya yang telah kosong. Satu tangannya sibuk memegang setir agar mobilnya tetap bisa berjalan dengan stabil. "Kurang ajar, jangan harap kalian bisa selamat dariku." Pria itu mengeluarkan tangannya dan mengarahkan pistol yang dipegangnya ke belakang. Dengan keadaannya sekarang sangat sulit untuknya melihat sasarannya dan menembak musuhnya. "Sial," makinya lagi. Pria itu menginjak gas mobilnya dengan kencang. Dia tidak punya pilihan lain selain memacu mobilnya dengan cepat. Tapi mobil musuh yang ada di belakangnya juga menambah kecepatan dan mulai menyusulnya. Dari kaca mobil musuh yang terbuka dia bisa melihat wajah orang yang ingin membunuhnya. Ha, mati kau John Smith," teriak salah satu orang itu. Orang yang berada di sebelah pria itu menembakkan pistolnya tepat ke arahnya. John segera menghindari tembakan itu dan kembali berfokus pada jalanan di depannya. "Akan aku cincang kalian nanti," geramnya marah. Saat mobil mereka sudah sejajar dengan cepat, John menyodorkan pistolnya ke arah musuh dan menembakkan senjatanya berkali-kali. Salah satu musuh sedang membawa mobil langsung menghindar, tapi peluru itu mengenai tepat di kepala orang yang berada di sebelahnya. "Sialan, akan kubunuh kau," maki orang itu saat melihat rekannya telah mati bersimbah darah. John menyeringai puas. Walaupun tangannya terluka, tapi dia masih bisa membidik musuhnya dan mengenainya tepat sasaran. "Jangan remehkan aku, tinggal satu lagi," ucapnya dengan dingin. Dia kembali memacu mobil yang dibawanya sedangkan mobil musuh yang berada di belakang tidak mau kalah dan masih menyusulnya. Kepala John mulai pusing sedangkan tangannya yang terluka terus mengeluarkan darah tanpa henti. Tapi jika dia berhenti sama saja dengan mati dan kali ini dia akan menyelesaikannya dengan cepat. "Hei John, kau bisa membunuh rekanku tapi tidak bisa membunuhku," teriak musuhnya. "Coba saja kalau kau bisa membunuhku," teriaknya. Ha, mati kau John," teriak orang itu. Kesempatan. John memutar setir mobilnya hingga ban mobil itu berdecit di jalanan. Kini mobilnya sudah berlawanan arah dengan mobil musuh. Tidak buang waktu, John segera membidik kepala orang itu saat mobil mereka telah sejajar dan
Dor, peluru yang dia tembakkan melesat dengan cepat dan mengenai tepat di kepala orang itu. Musuhnya langsung mati di tempat menyusul rekannya sedangkan mobil yang dibawa pria itu mulai oleng dan berjalan tidak karuan. John kembali memutar setir mobilnya agar berjalan seperti semula, tapi mobil musuhnya yang telah mati meliuk-liuk dengan kencang di depannya. Mobil John terpental ke sisi jalan sedangkan mobil musuhnya terbalik di jalanan. Kepalanya terasa sakit karena terbentur dan tubuhnya dipenuhi luka-luka. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung masuk ke dalam sebuah komplek rumah yang tidak jauh dari sana. John berhenti di sebuah rumah yang tampak sepi, pria itu terduduk dan menyadarkan dirinya di pagar rumah itu. Dia sangat lelah. John memegangi kepalanya yang terasa sakit karena terkena benturan. Pria itu merogoh kantong celananya untuk mengambil ponselnya dengan susah payah. Penglihatannya mulai buram dan sebelum dia bisa mengambil ponselnya untuk menghubungi asisten pribadinya, pria itu sudah tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, bunyi sirine mobil polisi memecah kesunyian jalan. Saat bus yang ditumpangi oleh Samantha dicegat oleh beberapa polisi dan dilarang lewat, Samantha melihat jalanan sejenak. Tampak beberapa mobil derek dan ambulan terparkir di sana. Tempat itu sudah tidak jauh dari area rumahnya dan biasanya jalanan itu tidak terlalu ramai, tapi sepertinya ada tabrakan beruntun di sana. "Pak, aku akan turun di sini saja," pintanya kepada supir bus. Jika dia menunggu bus itu jalan kembali mungkin bisa makan waktu 1 jam, lagi pula tempat itu sudah tidak jauh dari komplek rumahnya. Samantha keluar dari bus itu dan mulai berjalan melewati beberapa polisi yang sibuk mengecek tempat itu dan menginterogasi beberapa orang. Tampak 2 mobil tergeletak dengan kondisi yang hancur dan tampak pula orang yang menggotong keranda mayat menuju ambulans. Samantha merinding ngeri, dia segera mempercepat langkahnya agar cepat pergi dari sana. Dia tidak ingin melihat lebih jauh seperti yang dilakukan oleh orang yang melewati area itu. Wanita itu bernafas lega saat sudah tiba di komplek rumahnya. Saat itu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Karena restoran yang ramai sehingga membuatnya harus pulang malam, dia sudah menghubungi Anne dan meminta wanita itu menginap untuk menemani Edward. Saat tiba di depan rumahnya mata Samantha terbelalak kaget. Di sana, di depan pintu pagar rumahnya tampak seorang pria sedang tak sadarkan diri. Samantha melihat sekelilingnya yang tampak sepi, tengah malam seperti itu para tetangganya sudah terlelap semua. Dia jadi teringat kejadian 3 tahun lalu saat memungut Edward. "CK, kenapa aku selalu menemukan sesuatu di depan rumahku?" decaknya kesal. Samantha membungkuk dan menyentuh pria itu. "Hei, bangun!" panggilnya tapi pria itu tidak bergerak. Samantha mengecek nafasnya dan pria itu masih hidup. "Apa pria ini korban tabrak lari tadi? Haruskah aku laporkan hal ini pada polisi yang ada di sana?" pikirnya. Samantha merenggangkan otot pinggangnya yang terasa nyeri setelah membaringkan pria asing itu di atas sofa. Pinggangku, sialan, pria ini berat sekali," makinya kesal. Suasana sudah sepi karena Edward dan Anne sudah terlelap. Samantha melihat pria itu sejenak dan kemudian, dia menarik nafasnya dengan berat. "Ya sudahlah, setelah sadar langsung suruh pergi saja," gumamnya. Samantha kemudian mengambil kotak P3K karena kondisi pria itu sungguh membuatnya iba. Tampak darah yang sudah mengering di pelipis dan lengan kirinya. Samantha pergi mengambil handuk dan air hangat untuk mengelap darah kering yang terdapat di kepala pria itu. Setelah selesai dia juga mengolesi obat dan melilitkan perban di kepala pria asing itu. Dengan hati-hati dia membuka kancing baju pria itu satu persatu. Samantha menelan ludahnya saat melihat dada bidang dan otot perut pria itu, jantungnya berdebar
debar dan dia sangat gugup. Sialan, kenapa aku jadi malu seperti ini, umpatnya. Untung lukanya tidak dalam, gumamnya saat melihat luka di lengan kiri pria asing itu. Dia juga sudah mengolesi memar yang ada di tubuh pria itu dengan obat. Samantha melihat pria itu sejenak dan dia segera merentangkan selimut yang dia bawa untuk menutupi tubuh pria itu. Keesokan harinya, "Mommy, Mommy!" Edward berteriak sambil menerobos masuk ke dalam kamar ibunya dan dia langsung melompat naik ke atas ranjang. "Mom, wake up!" Edward goyangkan tubuh Samantha dengan kencang. "What happened honey?" tanya Samantha di sela tidurnya. "Mom, Daddy is back," jawab Edward dengan gembira. Samantha bingung dengan perkataan Edward. "Mom, let's go," rengek Edward dan dia mulai menarik tangan ibunya. Samantha menguap dengan panjang dan segera bangun dari tidurnya sedangkan Edward menarik tangannya dengan tidak sabar untuk keluar dari kamar itu. Samantha hanya mengikuti Edward yang tampak begitu bersemangat keluar dari kamarnya. "Mom, looks, Daddy is back," ucap Edward dengan nada bahagia. Samantha sangat kaget melihat pria asing yang dia tolong semalam sudah sadarkan diri dan duduk di atas sofa sambil menatap tajam ke arah mereka. Anne melihat Samantha dengan bahagia, wanita itu pikir akhirnya suami Samantha kembali untuk bersama dengannya dan Edward lagi. Samantha membungkuk dan mengusap kepala Edward dengan lembut. "Edward honey, bukankah kau sudah harus ke sekolah? Segeralah bersiap, nanti kamu bisa terlambat." "No mom, I want with daddy," teriak Edward dan dia segera berlari ke arah John dan memeluk pria itu dengan erat. "Daddy, I want with you," rengeknya. John tidak mengerti dengan ucapan pria kecil itu, dia berusaha ingat siapa anak kecil yang berada dalam pelukannya dan memanggilnya Daddy. Sungguh dia tidak ingat sama sekali bahkan dia tidak ingat siapa dirinya sendiri. Samantha menarik nafasnya dan mendekati kedua pria itu, bagaimanapun dia harus membujuk Edward. "Edward, setelah pulang sekolah kau bisa bermain dengan Daddy," bujuknya. "Tidak, nanti Daddy pergi lagi." Edward terus memeluk John dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Sayang, Daddy tidak akan pergi kemana-mana." Akhirnya John membuka suaranya. "Really?" Edward melihat pria itu dengan mata yang berbinar-binar. Edward melihat perban yang melilit di kepala dan lengan John. "Apa Daddy terluka?" tanyanya dengan polos. John menjawabnya dengan anggukan. "Baiklah, tapi janji ya Daddy tidak boleh pergi lagi," pintanya. "Aku janji," jawab John singkat. Edward segera melepaskan pelukannya dan berlari ke arah bibi Anne. Dari wajahnya terlihat jika dia benar-benar tampak bahagia. Auntie, Daddy telah kembali," teriaknya dengan gembira. Samantha melirik ke arah John yang tampak linglung karena pria itu sedang mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. "Bagaimana lukamu?" tanya Samantha. John memegangi kepalanya yang masih terasa berdenyut-denyut. "Entahlah," jawabnya. "Apa kau istriku dan dia anakku?" tanya pria itu. John menatap Samantha dengan tajam. "Bukan," jawab wanita itu dengan tegas. "Lalu siapa aku?" tanyanya kemudian. Samantha menatap pria itu dengan heran. "Kau tidak tahu siapa dirimu?" John hanya menggeleng. Walau dia berusaha mengingatnya tapi dia tidak bisa mengingat siapa dirinya sedangkan Samantha Hanua menghela nafasnya. "Setelah ini sebaiknya kau pergi ke rumah sakit." Edward kembali keluar dari dalam kamar dan berlari ke arah mereka setelah dia sudah siap. "Mom, Dad, I'm ready." Edward benar terlihat sangat bahagia. Dia sudah terlihat rapi dan memakai tas sekolahnya. Dia juga telah meminum susunya dan memakan sarapannya.
Samantha membungkuk dan merapika sedikit pakaian Edward dan juga mencium pipinya. "Jadi anak baik ya," pesan Samantha. "Yes, Mom." Edward memeluk tubuh Samantha dan mencium pipi ibunya dan setelah itu, dia juga berlari ke arah John dan memeluk pria itu dan juga mencium pipinya. Samantha hanya tersenyum, mereka bagaikan keluarga kecil yang bahagia tapi tanpa ikatan apa-apa. "Sungguh aneh bukan? Jika begitu kami pergi dulu Sam dan Tuan," Anne menghentikan perkataannya. Johnny," kata Samantha dengan cepat. Hanya nama itu yang ada di otaknya dan itu nama yang mudah. "Tuan John, kalau begitu kami pergi dulu," pamit Bibi Anne. John merasa tidak asing dengan nama itu dan entah kenapa dia merasa sangat familiar dengan nama itu. "Jadi namaku Johnny?" tanyanya. "Bukan," Samantha menjawab dengan dingin. "Jadi siapa namaku? Aku tidak tahu dan sebaiknya segera pergi dari rumahku," usir Samantha. "Hei, aku telah berjanji dengan anakmu untuk tidak pergi. Tapi aku tidak punya tujuan," jawab John. Setelah berkata demikian, Samantha segera masuk kembali ke dalam kamarnya dan meninggalkan John sendiri di sana. Jika pria itu tidak pergi mungkin Edward benar akan menganggap pria itu adalah ayahnya dan dia berharap pria itu segera pergi. Padahal Samantha telah jelas mengusir pria itu tapi kenapa masih juga ada di sana? "Hei, kenapa kau belum pergi?" tanyanya kesal. John hanya menatapnya sekilas dan melanjutkan makannya dengan santai. "Apa kau tidak punya telinga?" Samantha benar kesal sekarang. "Ayolah, jangan begitu jahat padaku," ujar pria itu. "Aku tidak peduli," jawab Samantha dengan sinis. "Aku sangat lapar dan lagi pula aku tidak tahu harus pergi kemana." "Kau bisa pergi kemanapun yang kau bisa karena negara ini sangat luas," jawab Samantha. Dia benar sebal melihat pria asing yang memakan sarapannya sampai habis. "Kenapa semalam mau membantuku?" tanya pria itu. "Aku hanya kasihan padamu dan jangan sampai aku ditangkap polisi karena ada orang mati di depan rumahku," jawabnya kasar. John hanya tersenyum, walaupun perkataan wanita itu begitu pedas tapi dia bisa tahu hatinya tetaplah lembut. "Kau kan bisa membuangku kemana saja, kenapa malah membawaku masuk ke dalam rumahmu dan merawat lukaku?" tanya pria itu lagi. Samantha memutar bola matanya, dia segera menyambar sepotong roti yang ada di atas meja dan menarik sebuah kursi untuk duduk di sana. Dia juga tidak tahu kenapa mau membantu pria yang tidak dia kenal itu. "Sekarang kau sudah ditolong bukan? Sudah makan juga jadi bukankah lebih baik kau pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan otakmu itu?" John meneguk segelas air putih yang ada di atas meja dan melihat Samantha dengan serius. Dengan penampilan seperti ini, Samantha menelan ludahnya dengan kasar. Itu memang salahnya karena dia yang menggunting baju pria itu. "Apa kau tidak punya baju?" tanya John. "Tidak ada," Samantha menjawabnya dengan ketus. "Oh, ayolah, apa kau mau membiarkan aku keluar dengan memakai pakaian seperti ini?" "Hei tuan, aku tidak punya baju yang cocok untukmu." "Pasti ada, coba cari di lemarimu." Samantha merenung sejenak, tapi kemudian sebuah senyum licik menghiasi wajahnya. "Oh iya, sebentar aku teringat ada baju yang cocok untukmu," katanya sambil tersenyum dengan manis. "Pakai ini, aku rasa sangat cocok untukmu." Samantha tampak tersenyum dengan puas. "Apa ini?" John merentangkan pakaian yang dilemparkan oleh Samantha di depan wajahnya dan tampak sebuah mini dress berwarna merah bertali satu. "Kau suruh aku pakai ini?" Pria itu tidak percaya dan mulai kesal. "Aku cuma punya baju itu dan aku rasa itu sangat cocok untukmu," kata Samantha mengejek. John menarik nafasnya dengan panjang, dia tidak bisa marah karena bagaimanapun Samantha yang adalah penyelamatnya. Oke, aku kalah.
Tapi bisakah kau menemaniku membeli beberapa pakaian? Tanyanya. Tidak bisa, Samantha menolak dengan tegas. Please, sekali ini saja, pinta pria itu. John mengangguk dengan senyum di wajahnya. Boleh aku tahu siapa namamu? Tanya pria itu. Sam, jawab Samantha singkat. Aku John, pria itu mengatakan namanya. Hei, itu nama yang kuberikan padamu. Tidak, itu memang namaku. Lihat ini. John mengeluarkan dompet dan sebuah ponsel yang berada di saku celananya. Walaupun dia tahu namanya dari tanda pengenal itu, tapi dia benar tidak ingat siapa dirinya. Di sana terdapat uang $5.000, sebuah kartu nama, beberapa kredit card unlimited dan sebuah tanda pengenal. Baguslah, jika begitu kau bisa lapor ke polisi untuk mencari keluargamu. John tidak menjawab sama sekali dan dia sibuk memasukkan kembali dompet dan ponselnya ke dalam saku celananya. Ayo segera pergi karena setelah mengantarkanmu ke toko pakaian aku harus segera pergi bekerja, ajak Samantha. Tidak menemaniku? Tanya John. Tidak. Hei, kau bekerja di mana? Orang asing dilarang bertanya, jawab Samantha dengan kesal. Dia tidak mau lama dengan orang asing itu dan dia berharap John segera dapat menemui keluarganya. Setelah mendapatkan pakaian yang dia inginkan dan mengganti pakaiannya, tiba saja ponsel yang berada di saku celananya berbunyi. John segera merogohnya dan dengan ragu, pria itu menjawabnya. Master, oh Tuhan, ternyata kau baik saja. Terdengar suara seorang pria yang terdengar khawatir di seberang sana. Siapa kau? Tanyanya. Master, ini aku asistenmu Billy, jawab pria itu. Asisten? Apa aku punya asisten? Bertanya lagi. Billy sangat heran mendengar ucapan bosnya. Apa yang telah terjadi dengan bosnya? Dia sangat khawatir karena mendapat kabar bahwa mobil yang dibawa bosnya semalam mengalami kecelakaan hebat tapi pria itu tidak ada. Billy menyangka jika pria itu telah tewas dibunuh oleh para pembunuh yang mengincarnya. Master, kau ada di mana? John menyebutkan tempat dia berada kepada pria yang mengaku asisten pribadinya dan sepertinya pria itu tahu tentang dirinya. Setengah jam kemudian tampak beberapa mobil berwarna hitam berhenti di toko pakaian itu. Para pria berbaju hitam dan berbadan tegap keluar dari mobil itu dan berjalan menghampiri John yang sudah menunggu di depan toko itu. Selamat siang bos, sapa anak buahnya serempak sambil membungkukkan badan mereka. Billy berjalan ke arah John dan melihat bosnya dengan heran. Sejak kapan bosnya berbelanja di toko pakaian kecil seperti itu? Biasanya jika John ingin membeli pakaian, maka dia akan mendatangkan seorang desainer tanpa harus repot memilih sendiri. Master, panggilnya dan dia segera mengambil paper bag yang sedari tadi dibawa oleh John. John melihati orang yang menunduk hormat padanya itu dengan heran. Sebenarnya siapa aku? Tanyanya dalam hati dan dia berharap dia bisa mengingat siapa dirinya dengan cepat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam saat Samantha turun dari bus yang ditumpanginya. Wanita itu berjalan dengan santai memasuki kompleks rumahnya, tapi dari kejauhan wanita itu dapat mendengar suara anak kecil yang menangis. Samantha mempercepat langkahnya karena dia takut jika terjadi sesuatu dengan Edward. Saat sudah tiba di depan rumahnya benar saja perkiraan Samantha, Edward menangis dan berteriak dengan kencang di dalam sana. Kewalahan menghadapi Edward, wanita itu berusaha membujuk Edward dengan kata manis tapi Edward terus berguling di atas lantai. Samantha melepaskan mantelnya dan meletakkan bersama tasnya di atas meja. Dia segera berjalan menghampiri Edward yang sedang mengamuk di atas lantai. Edward, ada apa denganmu sayang? Tanyanya dengan lembut. Dia berusaha mengangkat Edward dan membawanya ke dalam gendongannya. Mommy, where is Daddy? Tanya Edward sambil menangis di dalam pelukannya.
Samantha menarik nafasnya dengan berat saat mendengar penjelasan BBN, memang dia sudah mengusir John agar Edward tidak tambah salah paham. Tapi siapa sangka Edward akan mencari pria yang disangka ayahnya sampai seperti itu? Diam air matanya menggenang di pelupuk matanya dan entah mengapa dia malah rindu dengan ayah dan ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Edward sayang, jangan menangis. Bukankah ada Mommy bersamamu, bujuknya. No, Iwan Daddy, teriak Edward dan kembali menangis. Seth sayang, jangan menangis, apa kau tidak mau bersama dengan Mommy? No, Edward memberontak dalam gendongan ibunya bahkan memukul punggung ibunya. Dia benar sedih karena pria yang dia kira ayahnya telah pergi padahal pria itu telah berjanji tidak akan pergi meninggalkannya. Edward, dengarkan kata Mommy, bentak Samantha karena dia mulai kesal, tidak biasanya Edward bertingkah seperti itu. Edward kembali menangis dengan kencang saat mendapat bentakan dari ibunya dan ini pertama kalinya ibunya marah seperti ini. Iwan Daddy, Mom, Iwan Daddy, teriak Edward di sela tangisnya. Samantha hanya bisa menggeleng dan mencoba membujuk Edward dan pada saat itu, terdengar suara seorang pria dari arah pintu rumahnya yang terbuka. Edward. Samantha membalikkan badannya dan sangat kaget melihat pria yang berdiri di depan pintu rumahnya. Pria itu sudah berpakaian dengan rapi dan tampak perban di kepalanya telah dilepas. Sialan, kenapa pria ini kembali lagi? Umpatnya dalam hati. Edward segera melepaskan diri dari gendongan Samantha dan segera berlari ke arah pria itu. Daddy, teriaknya girang dan dia segera melompat ke dalam pelukan John. Edward memeluk John dengan erat dan menangis di bahunya. Dia sungguh senang melihat orang yang dia sangka ayahnya telah kembali. Hei kau, Samantha sangat ingin marah tapi John meliriknya dengan tajam. Samantha hanya menarik nafasnya dengan berat, dia tidak jadi memarahi pria itu karena Edward tampak bahagia di dalam pelukannya. Bersambung dulu ya teman-teman.